Yang semangat. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syaibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam istiqomah ini Allah cifrati barokahnya kepada saya dan jamaah semuanya. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau yang sudah menjadi wasilah dzikir manaqib sehingga sampai kepada kita, Al-Mursyid billah murabbiru, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah alirkan sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah tentunya yang pertama barokah doa kedua orang tua, barokah doanya guru-guru kita yang alhamdulillah insya Allah ilmunya bermanfaat dan menerangi langkah kita semuanya. Wabil khusus sebab barokah karomahnya guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi yang telah Allah jadikan sebagai wasilah kita semua bisa mengamalkan zikir manaqib sejauh ini, dan juga sebab barokah keramatnya wabil khusus Sultanil Aulia, rajanya walinya Allah yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu, dengan syafaatnya baginda Rasulullah, dengan izin dan ridho dari Allah sampai detik malam hari ini kita masih di dalam istiqomah. Allah kirim kita semua untuk datang berbondong-bondong ke majelis zikir Fatahillah Al-Baghdadi ini tidak lain dan tidak bukan untuk diajak berzikir kepada Allah, sebagai bentuk syiar kita untuk senantiasa menghidupkan agamanya Allah lewat memasyarakatkan zikir, menzikirkan masyarakat agar kita semua mau eling kepada Allah, eling bahwasanya hidup ini ada Tuhan, adalah Allah. Kita adalah manusia, ibaratkan wayang adalah wayang, Allah dalangnya. Allah dalang kelawan wayang. Kalau katanya orang tua, dia sendiri yang bikin wayangnya, dia sendiri yang ngedalangin kita. Jadi apapun kita, profesi apapun yang disertai di dalam takdir hidup kita masing-masing, baik yang ditakdirkan menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi guru, menjadi pembisnis, pedagang, petani, semua berada di dalam daya kerja perbuatan Allah. Allah bilang wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Itu dasarnya orang berzikir. Tauhid dasarnya, agar kita mengenali betul bahwasanya kalau Allah nggak memberikan daya kekuatan megang mic, jangankan bisa ngomong. Betul apa enggak? Megangnya saja takut.
Ayo kalau nggak percaya nih Wamaman suruh ngomong sama saya, pasti dia nggak mau. Betul nggak? Ayo Wamaman Gadin ikut pengajian atau siapa? Nggak bakalan. Kali Haji Kamat, betul nggak? Walaupun sudah ke Mekah, sudah menyempurnakan agama Islam, disitulah kita harus menyadari betul bahwasanya wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah itu menutupi, meliputi hembusan nafas kita. Allahu, jawab bareng-bareng, Allahu. Kita nyangkul di sawah Wamaman, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Harusnya begitu. Jangan yang dipikirin, waduh, mudah-mudahan panen depan lebih bagus lagi. Tapi rasakan betul daya kekuatan Allah, menutupi, meliputi. Kun, kata Allah. Ketika Allah memiliki keinginan, kata kepada saya, kamu bikin kaligrafi. Kun, Allah memberi keinginan, saya pengen nih bikin kaligrafi seperti di belakang. Fayakun, kata Nabi Muhammad. Kalau kita nggak fayakun, nggak bekerja, nggak berusaha, nggak manjada wajada, tadi katanya anak-anak, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kira-kira jadi apa enggak ini? Betul apa enggak? Nggak jadi. Betul apa enggak? Gimana pengen jadi? Harus ada ilmu. Makanya katanya hadis tadi, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Orang berilmu, tempat ini tadinya gelap bisa terang. Betul kan enggak? Tadinya pohon asem gelap. Betul kan enggak? Awam. Betul? Gak ada yang namanya suara-suara anak-anak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Setiap zuhur, asar, maghrib, isya anak-anak berjamaah di sini. Kalau tidak ada kun fayakunnya Allah. Allah berkehendak dirikan majelis zikir di Kali Asin itu. Siapa yang punya kehendak? Adalah Allah. Allah merintah. Siapa yang disuruh? Kamu tata suarta dari mana? Dari Pahakaran. Kamu akan diuji, bla 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 bla. Kamu akan begini begitu. Kamu akan ngalamin dilempar batu. Kamu akan ngalamin gembok kamu ada yang lem, nggak bisa masuk. Kamu ngalamin diusir-usir yang punya tanah. Itu ujian. Ujian dari Allah. Ujian cinta dari Allah. Ingat itu. Kalau nggak sadar diuji, gagal, nggak payakun. Betul enggak? Saya umpama ngayal, pengen punya bangunan bagus, ngayal doang, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau nyari duitnya, kira-kira jadi apa orang? Betul enggak? Nyari duit juga kalau nggak ada ilmunya, nah ini nggak jadi cahaya. Nggak jadi cahaya. Maka tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib, ngaji itu wajib, bukan sunnah. Betul kan? Wajib. Ada pengajian begini, kalau jamaah nggak mau datang, besok di alam kubur wallahi akan ditanya sama para malaikat. Wallahi wa nabi, itu akan ditanya oleh para malaikat. Nggak percaya, gali kuburannya sendiri, mati duluan. Mau? Ayo, kalau nggak percaya. Begitu mati dia, ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Apa kitab kamu, Wamaman? Wamaman gak bisa jawab, beragak sudah hancur, kuping sudah pada remuk dimakan cacing belatung. Betul? Yang jawab apanya? Jiwanya jawab. Jiwanya apa jawaban jiwanya? Qul hu Allahu ahad, Allahus samad. Alhamdulillah. Ini setiap malam Kamis dibaca 3 kali baca Al-Quran, maka sama dengan menghatamkan kitab suci Al-Quran.
Maka kudu satu Al-Quran teman-teman. Malam Kamis teman-teman di sini, Qul Allahu ahad, Allahu somad, bareng-bareng berjamaah. Besok di alam kubur teman-teman, malaikat mau nanya malu. Betul? Nggak bakal nanya, man kita buka lagi. Oh ini jamaah manakib ini, ahli zikir. Betul? Man buka, siapa Tuhan kamu? Allah. Jiwanya akan menjawab Allah. Man kiblatuka, di mana kiblat kamu? Qalbun mu'min baitullah, hatinya orang yang iman, percaya adanya Allah, percaya dengan kuasa Allah. Ini adalah rumahnya Allah. Diuji sulit, percaya. Saya lahir ke dunia maunya Allah. Masalah semua yang saya hadapi, semua urusan Allah. Semua. Kalau Allah takdirkan selamat, selamat. Allah takdirkan celaka, celaka sudah. Toh mati juga kita nggak bisa nolak. Betul apa enggak? Ini dasar hidup. Agar punya kepercayaan diri, Bu. Agar punya semangat dalam hidup. Jangan merasa mentang-mentang orang susah, anak orang miskin, bodoh, nggak pernah ngaji, takut. Ngadepin orang takut. Ngadepin orang kaya silau duluan, sama orang kaya nyembah-nyembah, sama kiai ngelunjak. Ada yang begitu. Padahal besok di padang mahsyar yang dicari kiai bukan orang kaya. Kamu kadang sama orang kaya turun dari Portunur nyembuh-nyembuh, silakan Bapak Haji masuk. Waduh, baik banget, ramah banget. Betul. Biar nama kiai ngelunjak banget. Ayo begitu. Belaman. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan silau sama orang kaya. Kamu juga punya yang maha kaya. Orang miskin siapa? Adalah Allah. Yang tapi maha cukup, yang mencukupi Allah. Yang koni maha kaya, yang maha kaya Allah. Minta ke Allah. Allah merintah, ud'uni astajib. Tadi apa kata anak-anak? Bacain firmannya. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku akan aku kabulkan doa. Quran surat Al-Mu'min ayat 6. Jelas Al-Quran. Gak percaya kafir. Minta kepada yang maha kaya. Kamu yang ingin kaya, minta. Terus saya zikir manakiban tiap malam Kamis, kok nggak kaya-kaya? Belum. Barangkali ninggang di anak, ninggang di cucu, diangkat derajatnya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gak ada yang namanya doa ditolak, doa dimentahkan oleh Allah, gak ada. Buktinya ibu bapak saya nggak ngalamin. Bener kan dah? Ibu bapak saya nggak ngalamin anaknya jadi kiai, diundang ceramah ke sono kemari, tiap malam minggu ceramah di Al-Baghdadi, nggak ngalamin. Tapi sebab barokah doa seorang ibu, doa bapak, inilah barokahnya anaknya diangkat derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah. Paham? Sama dengan jamaah. Jamaah sekarang liatin anaknya pentas, hafalan Al-Quran, harus bangga. Karena besok ketika sudah di alam kubur, butuh anak-anak kita. Satu syarat kata malaikat, kamu bisa selamat, hei ahli kubur, kalau ada anakmu yang soleh mendoakan kamu dengan tulus kepada Allah. Kedua, amal kebaikan ketika masih hidup, punya amal. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jamaah manakib punyanya amalan manakiban doang, taunya li abi wa ummi, tapi tiap malam Kamis istiqomah. Manfaat apa enggak tuh ilmu? Manfaat. Ini tiga yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Yang pertama doanya anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga amal kebaikan ketika masih hidup. Kalau sudah mati mah nggak bisa, walaupun ditekel sama vidya, ditekel 7 hari 7 malam tahlil, setiap malam tahlilannya 1 ton beras, belum tentu bisa ngebela itu. Betul apa enggak? Betul. Kadang orang yang nahlilin kita aja begitu 7 harian ada berkatnya banyak. Giliran kacang ringo doang, orang yang nyampe kan.
apalagi hujan angin. Di situ saja sudah kelihatan ternyata sulit mencari doa orang yang ikhlas karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di situ saja sudah kelihatan. Coba tiap malam Kamis di tempat ini, alhamdulillah. Ibu punya ahli kubur, tulis dari rumah. Assalamualaikum Abah, saya sedekah buat majelis zikir. Nih saya khususkan buat ahli kubur ini, orang tua saya atau kakek nenek saya. Sudah jelas akan sampai disampaikan oleh Allah. Langsung mengalir karena didoakan di tempat yang lebih hebat dari 1000 keramat adalah tempat istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tempat istiqomah itu luar biasa, susah. Coba kalau mau tanya sama jemaah yang lama-lama, pedih nggak perjalanan? Pedih. Sampai 3 tahun ini bukan perjalanan yang mudah, jemaah. Betul? Bukan perjalanan yang gampang mempertahankan istiqomah. Kadang mudah istiqomah merejel deui, aya begitu. Betul? Kagoda ku ieu, kagoda ku males, kagoda ku teu boga duit, kagoda ku kapusing hutang. Betul? Ada godaannya. Untung kiainya dijaga diraksa oleh Allah. Alhamdulillah. Ini makanya kita ketika melihat Al-Baghdadi besar seperti sekarang jangan kaget. Betul? Majelis zikir itu taman surga, tempat yang selalu dizikirkan di dalam istiqomah. Tambah bulan tambah indah, tambah tahun tambah megah, tambah kaya, tambah dunia ditundukkan oleh Allah. Karena itu janji Allah, ya dunia uhdumi liman hodamani. Wahai dunia, tunduklah kamu kepada orang yang tunduk kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Disuruh tunduk oleh Allah, disuruh tunduk kepada orang yang tunduk kepada Allah. Kadang kan kita bentar-bentar stres, bentar-bentar pusing. Mau musingin apa sih? Betul banget. Pengen kejar-kejaran sama orang, apa yang mau kita lombain? Yang kaya bakal mati, yang miskin bakal mati, pejabat bakal mati. Terus saja minta kepada Allah, usaha dijalani, yang ada disyukuri, apa yang ada dinikmati. Insya Allah hidup kita penuh syukur dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Maka dari itu semoga jamaah semua diberikan kekuatan di dalam istiqomah. Malam Kamis depan Kliwonan, insya Allah nanti kita di panggung setiap malam Kamis Kliwon. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, disuksesan oleh Allah. Selang waktu saya ingin membagikan kitab suci Al-Quran untuk seluruh santri dari 11 orang yang sudah Al-Quran semua ya, 11 orang Al-Quran semua. Cuman karena ini yang warna emasnya cuma ada 8, jadi 8 orang dulu. Jadi diselang dulu pembagian Al-Quran. Yang pertama untuk Intan Sapitri, tepuk tangan buat Bu. Ini boleh dibawa pulang ya, jangan taruh di sini karena takut rusak. Intan sini ke depan. Nah, tepuk tangannya mana? Oh cepetan, ini tepuk tangannya mana ini? Sisanya nanti Kliwonan. Udah ambil. Oh, udah. Oh iya lagi merah. Oh iya lupa. Ya udah. Nah, tepuk tangannya mana? Kedua Sapitri Fadila. Ini tangannya sama Abah semua. Iya. Uswatun hasanah. Nih. Kuning. Oh iya lagi kartu kuning. Iya. Ini tangannya sama Abah. Ini iya. Biar pada semangat ngajinya ya. Tepuk tangannya mana? Terus ayo apa? Gina ayo. Ya tepuk tangan buat Gina ayo. Andini. Kasihan jauh ini, yang jauh-jauh dulu ya. Aisyah Azhara.
Ipah. Ipah. Mana si Ipah? Hah? Oh iya si Ipah. Terus Iwi. Nanti Diana, Desti sama Irfan, terus sama Wahyu sama Kela dibaginya sama apa pas malam Kemis Kliwon ya besok ya. Oke? Iya ini mesin bodohan. Tepuk tangan buat semuanya. Pokok tenang dibagi semua. Kemarin gak ada yang warna kuning aja. Iya, kan duitnya dari Allah juga. Ya, saya bilang itu santri saya sudah mau pada hatam Quran tuh, beliin Al-Quran. Ada yang beliin, alhamdulillah. Ya bagi ada yang beliin, rezekinya dari Allah. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, ngajinya tambah semangat. Bawa pulang ke rumah terus beliin tasnya itu, kenang-kenangan dari Abah. Nanti kan kalau sudah pada jadi ibu-ibu, ya ingat sama guru. Betul apa enggak? Makanya ini mau saya bikin kayak candi nggak jadi, udah mau saya tembok sekalian. Jadi saya istihoroh bisikannya begitu, kalau mau bikin jangan kagok-kagok, bagusin sekalian. Kamu lu mau mudah aja ngerjainnya yang berat. Betul banget. Alhamdulillah. Karena ini adalah tempat sejarah bagi anak-anak kita. Di sini anak-anak kita mengaji, dididik. Betul apa enggak? Pentas tiap malam Kemis. Kira-kira kalau sudah punya rumah tangga terus dibawa umpama ketemu jodoh orang Jawa Timur, kangen gak nih sama ini tempat? Pasti kan? Pasti kangen. Pasti kangen. Saya dulu ngaji di sono, doa di sono, dibimbing di sono, sekarang ditemukan jodoh orang Lampung. Pasti setahun sekali datang ke sini. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Nah, apalagi kalau abahnya udah mati menkuburan dong di sini. Ya sambil ziarah. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Makanya dari situ kita membangun majelis zikir ini untuk generasi masa yang akan datang. Jangan mikir setahun 2 tahun. Kalau setahun 2 tahun saya pakai BRC aja, sederhana aja. Betul apa enggak? Tapi di mana wibawa ulama, wibawa Islam itu nggak bakal ada. Betul apa enggak? Nggak akan ada. Kita ini orang Islam harus menumbuhkan wibawa Islam. Kalau kita yakin doa silal muminin, doa itu senjata orang yang beriman, wujudkan itu. Buktikan bahwa doa itu adalah nyata. Saya dulu ngomong sama polis mungkin masih ingat. Nanti polis abah di Kali Asin beli tanah. Nanti abah mau bangun bangunan yang megah di situ. Kenapa? Karena pahitnya abah berjuang 2008, 2009, 10, 11 itu bolak-balik dari Pengakaran ke Kali Asin. Betul apa enggak? Ini polis masih ada saksinya. Nyata apa enggak polis? Nyata. Betul. Nyata. Saya melihat tempat ini nyata. Iya, Allah kuasa ternyata. Pas momennya juga pas, situasi kondisinya semuanya pas. Pernah saya ajak polis sama si Eis itu waktu jaroh ke makam Sunan Muria. Ya, kita jaroh ke makam Sunan Muria, anaknya Sunan Kalijaga itu di puncak Gunung Muria jam 3 subuh. Manjat gunung itu jam 3 subuh jemaah. Hujan angin geledek Jordan. Ya benar polis ya. Itu naik gunung diperlukan waktu 1 jam kurang lebih. Jalannya licin, hujan angin. Pohon-pohon aja udah hampir tumbang. Polis nanya sama saya, "Bah, lanjutin jangan ini." Lanjutin udah, ayo udah bismillah. Lanjutin sampai ke atas subuh. Jam 3, 4, 5. Ya 4 dan 1 jam. Nyampe atas subuh, pas ajar subuh polis ya. Mana kiban? Saya bilang, perjalanan hidup itu seperti ini. Jadi kita naik gunung, kita pengen jadi orang mulia. Jangan banyak tengok tengok, apalagi ngeliat ke belakang. Yang belakang pasti banyak yang manggilin. Jangan, lu jangan ikut ustad, sesat. Betul? Jangan, ngapain zikir tiap malam Kemis ngantuk. Subuh nandur. Laki lu kagak yang bikin sarapan. Betul apa enggak?
nengok kanan, nengok kiri, udah godaannya banyak anginnya. Kalau orang mau mulia terus jalan terus, istiqomah, terus berjuang sejauh niat kita lillah bila rasul birrasul karena alhamdulillah. Nanti juga akan sampai akan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, taubahnya begitu polis, taubahnya naik ke Gunung Muria. Sunan Muria itu kan anaknya Sunan Kalijaga. Dia sama Sunan Kalijaga itu, nah kalau kamu mau membangun pesantren, kamu cari yang sama dengan tanah yang aku berikan ini. Tanah sekepel dikasihkan sama Sunan Muria. Akhirnya Sunan Muria mencari di mana ada tanah yang pas ini. Ini yang disebut tanah putih. Akhirnya itu tanah dicari, sampailah itu di Gunung Muria. Makanya bangunan segitu mewahnya di atas puncak Gunung Muria, jangan heran sampai detik ini masih mengalirkan karomah dan barokah dari Allah. Setiap hari banyak yang ziarah, jangan heran karena tempatnya orang yang istiqomah, tempatnya walinya Allah. Begitupun juga jamaah zikir malam Kamis pulang ke rumah bawa barokah. Datang lagi nyelup lagi barokah malam Kamis pulang ke rumah bawa barokah. Terus rumahnya itu tambah terang dengan sinar barokah. Akhirnya dihias oleh Allah. Kurang bagus dibagusin, kurang cukup dicukupin, kurang mewah pasti dimewahin, didandanin. Kalau kita sudah menjadi kekasihnya Allah, maka kalau pengen jadi kekasihnya Allah, salah satunya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Maka dengan zikir kita menjadi lebih dekat dengan Allah, kita menjadi lebih dimiliki Allah, agar hidup diberi daya kekuatan untuk sampai kepada kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia, sehingga sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ayo kita zikir kepada Allah. Keluarin suara